Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi samii'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Shadaqallahul azim. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Hadirin ahli ibadah, ahli Jumu'ah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam At-Tirmidzi sebagai penulis hadis, begitu pula Imam Ahmad dan Imam Abu Daud, beliau meriwayatkan satu hadis yang disampaikan oleh sahabat yang bernama Abu Darda. Abu Darda pernah menyampaikan dan dia berkata, perkataan beliau ini menyampaikan apa yang disampaikan, disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Darda, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menawarkan dengan penawaran yang begitu indah dan begitu mulia. Jikalau penawaran ini dikerjakan dan dilakukan oleh para sahabat, dan tentunya bagi kita sebagai pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sebagai pengikut para sahabat, tawaran beliau kepada para sahabat, kata Nabi, ala unabbiukum, tidakkah kalian ingin aku kasih tahu, tidakkah kalian ingin aku beritahu? Yang pertama kata Nabi, bi khairi a'malikum, amal yang terbaik buat kalian. Jadi Nabi tawarkan, Nabi sampaikan, apakah kalian ingin, tidakkah kalian ingin aku kasih tahu, tidakkah kalian ingin aku beritahu satu amal yang paling baik buat kalian? Yang kedua, bukan hanya amal yang terbaik buat kalian, kata Nabi, wa azkaha inda malikikum, wa azkaha, dan amal ini paling bersih, paling suci, inda malikikum, di hadapan raja kalian. Yang dimaksud raja adalah raja di atas raja, tiada lain adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti dalam surat Al-Fatihah Allah sudah sampaikan, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu bukan raja sembarang raja, maliki yaumiddin, yang merajai kelak di hari pembalasan, maksudnya adalah Allah. Nabi tawarkan, apakah kalian ingin aku tunjukkan satu amal yang paling baik buat kalian?
Malahan bukan yang paling baik buat kalian, wa azkaha inda malikikum, dan amal ini paling bersih, paling suci di hadapan raja kalian, di hadapan Allah. Bukan itu saja, Nabi mengatakan wa arfa'iha inda fi darajatikum, wa arfa'iha, dan amal ini paling tinggi fi darajatikum, di hadapan derajat-derajat kalian. Kalau ada orang yang derajatnya lebih tinggi, perbuatan ini lebih tinggi daripada derajat-derajat kalian, lebih tinggi dari tahta-tahta kalian. Itu Nabi tahu seperti itu. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan amal ini paling tinggi derajatnya fi darajatikum, di hadapan derajat-derajat kalian. Paling baik, paling bersih, paling suci di hadapan Allah, dan paling tinggi derajatnya di hadapan kalian. Tidak sampai itu Nabi tawarkan. Kemudian Nabi tambahkan wa khairun lakum min infaqid dahabi wal wariqi, dan amal ini adalah baik buat kalian min infaqid dahabi, daripada kalian berimpak dengan emas, wal wariqi, atau kalian berimpak dengan perak. Lebih baik daripada kalian infak dengan emas, lebih baik daripada kalian berimpak dengan perak. Amal terbaik, amal tersuci di hadapan Allah, amal yang paling tinggi derajatnya, dan amal ini lebih baik buat kalian daripada kalian berimpak dengan emas dan perak. Nabi tawarkan lagi tambahannya, wa khairun lakum, dan amal ini baik buat kalian, antal kau aduwakum, daripada kalian bertemu dengan musuh kalian di medan peperangan. Yang musuh kalian itu pada dribu aqabikum, mereka memenggal leher-leher kalian, wa yadribu a'nakum, dan kalian memenggal leher-leher mereka. Itu kata Nabi, lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian. Tidakkah kalian aku ingin kasih tahu amal terbaik, amal paling suci, amal derajatnya paling tinggi derajatnya di hadapan kalian, amal ini lebih baik daripada berimpak dengan emas dan perak, dan amal ini lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian di medan peperangan. Ini yang menawarkan presiden, bukan orang biasa, orang yang sangat luar biasa. Maka ketika Nabi tawarkan seperti itu, para sahabat memberikan jawaban. Qalu, mereka memberikan jawaban, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, aku ingin tahu amal apa yang disebutkan oleh beliau. Qalu bala ya Rasulullah, tentu aku ingin tahu amal apa itu. Ketika para sahabat memberikan jawaban seperti itu, Nabi hanya memberikan satu jawaban, tidak terlalu panjang. Kata Nabi, amal yang terbaik buat kalian, amal yang paling suci di hadapan Tuhan kalian, amal yang lebih tinggi derajatnya derajat kalian, amal yang lebih baik daripada berimpak kalian dengan emas dan perak, amal yang lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh di medan peperangan, kata Nabi, adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Sahabat Mu'ad bin Jabal, beliau mengatakan, akhoda biyadihi, Rasul itu mengambil dengan tangannya. Artinya Mu'ad bin Jabal dipegang oleh Nabi dengan pegangan kasih sayang. Ketika beliau dipegang oleh Nabi, tangannya dipegang, kemudian Nabi mengatakan kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'adu, wahai Mu'ad, wallahi, demi Allah. Kalimatnya diawali dengan kalimat sumpah, demi Allah, artinya bukan kalimat sembarangan. Wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, demi Allah, aku ini benar-benar mencintaimu Mu'ad. Bukan satu kali, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, aku benar-benar mencintaimu Mu'ad. Sampai Nabi mengatakan 2 kali. Kemudian Nabi pun mengatakan kepada Mu'ad, ya Mu'adu, wahai Mu'ad, usika,
aku akan berwasiat kepadamu wahai Mu'ad. Apa wasiat Nabi kepada Mu'ad? Kata Nabi, la tada'anna fi duburi kulli sholatin. La tada'anna, jangan sekali-kali kamu meninggalkan doa ini. Fi duburi kulli sholatin, di setiap ujung kamu sholat. Ini pesan dari Nabi kepada Mu'ad bin Jabal. La tada'anna, janganlah kamu benar-benar meninggalkan, sama sekali meninggalkan, fi duburi kulli sholatin, di setiap ujung kamu selesai salat. Takulu, kemudian Nabi memberikan contoh doa itu, membacakan apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Nabi saja, setingkat Nabi, kemudian beliau memberikan wasiat kepada Mu'ad, bacalah doa ini setiap kamu salat. Apa? Allahumma ya Allah, a'inni, aku mohon bantuan kepadamu ya Allah. Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku. Kalimat bantu itu bukan kalimat sembarangan. Ketika kita meminta bantuan kepada orang lain, artinya ada satu pekerjaan yang tidak bisa kita mampu dikerjakan. Ketika kita memohon pertolongan pada yang lain, artinya kita tidak mampu mengerjakan pekerjaan ini, maka kita minta bantuan pada yang lain. Kita minta bantuan karena tidak mampu. Maka Nabi memberikan contoh, Allahumma ya Allah, a'inni, bantulah aku ala zikrika, supaya aku menjadi orang yang senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika, dan supaya aku ini menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepadamu. Wa husni ibadatika, dan bantulah aku ya Allah sehingga aku ini menjadi orang yang terbaik ibadatika ketika aku beribadah kepadamu. Maka wajar sampai Nabi mohon kepada Allah sehingga menjadi orang yang terbaik dalam beribadah, menjadi orang yang senantiasa bersyukur, dan menjadi orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Tadi Nabi sampaikan bahwa berzikir ini adalah amal yang terbaik, amal yang paling suci, paling bersih di hadapan Allah, amal yang paling tinggi derajatnya di hadapan derajat kalian. Kemudian amal ini lebih baik daripada kalian berinfak dengan emas dan perak, dan amal ini lebih baik daripada kalian berhadapan dengan musuh di medan peperangan, yaitu adalah zikrullah, berzikir kepada Allah. Barakallahu li wa lakum. Hamdan syukran lillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Hadirin ahli Jumu'ah, ahli ibadah, undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dua perbuatan yang disampaikan oleh Allah yang mesti kita menghindari dan menjauhinya. Dua perbuatan ini bisa menjauhkan diri dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua pekerjaan ini akan menjauhkan diri mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua perbuatan ini akan menjauhi kita tidak akan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 dan 91, Allah sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, innamal khamru wal maisir, sesungguhnya khamar, minuman keras, wal maisir, dan judi itu, ridsum min amali syaitan, itu adalah perbuatan syaitan. Ridsun itu adalah kotor, min amali syaitan, di antara perbuatan setan. Kata Allah, fastanibuhu, jauhilah oleh kalian, la'allakum tuflihuna, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan, keberuntungan. Khamar, minuman keras, dan judi. Kenapa Allah sampaikan larangan ini? Ternyata bukan hanya berakibat di dunia dengan judi itu. Sudah terlihat
mau judi offline ataupun online, sudah terlihat akibatnya. Jangankan nanti di akhirat, di dunia pun sudah kelihatan. Kata Allah, innama yuridu syaitan, karena setan itu menginginkan ayyuqi'a bainakum, terjadi di antara kalian satu al-adawata, permusuhan, wal bagdoa, dan kebencian. Setan itu menginginkan kalian itu bagdoa, bertengkar, bermusuhan, bertengkar, saling memusuhi. Disebabkan apa? Pil khamri wal maisir, disebabkan oleh minuman keras dan disebabkan oleh perjudian. Jadi judi itu dan minuman keras itu akan mengakibatkan, itu kata Quran, al-adawah, permusuhan. Yang kedua, wal bagdoa, dan kebencian satu sama lain, bainakum, di antara kalian. Bukan itu saja, kata Allah, wa yasuddakum, ini yang paling bahaya, wa yasuddakum an dzikrillahi, dan dua pekerjaan itu akan menjauhkan kalian an dzikrillah, daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan itu saja, wa anis sholati, dan buat pekerjaan itu akan menjauhkan kalian dari salat. Fahal antum muntahun, tidakkah kalian itu berhenti? Ini bahaya daripada khamr dan judi. Khamr dan judi ini bukan hanya menjadikan permusuhan di antara sesama manusia, tetapi kata Allah, wa yasuddakum an dzikrillah, kamu akan jauh daripada zikir Allah, dan kamu pun akan terjauhi dari perintah-perintah Allah, di antaranya adalah salat. Maka subhanallah, ketika Nabi mengajarkan perbuatan itu, tiada lain, hati kita, diri kita, lisan kita itu harus senantiasa mengingat dan berzikir kepada Allah sebanyak-banyaknya, dalam arti seterus-terusnya. Seperti disampaikan oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanudkurullah, wahai orang-orang yang beriman, ingatlah, zikirlah kalian kepada Allah, zikran katsiran, dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Ketika berdiri, ketika duduk, ketika berjalan, ketika berbaring, maka senantiasa kalian harus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? La'allakum tuflihuna, supaya kalian mendapatkan kebahagiaan, kemuliaan di hadapan manusia, begitu pula di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi motivasi, dorongan bagi kita semua, wabil khusus bagi saya yang menyampaikan, dan umumnya bagi ikhwat iman yang hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dalam hati kita, atau menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan lisan kita selama-lamanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.